I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Marc Marquez tampil luar biasa dalam Q2 MotoGP Jepang yang berlangsung dalam kondisi basah. Rider Repsol Honda itu sukses mengklaim pole position pertamanya musim 2022. Ini juga yang perdana sejak Motegi 2019. Setelah sempat tertunda cukup lama dan tanpa latihan bebas ketiga, FP3, yang dibatalkan akibat cuaca buruk melanda Mobility Resort Motegi, sesi kualifikasi kelas MotoGP bisa dilaksanakan. Marc Marquez benar-benar jadi penguasa di lintasan berair Motegi. Ia mengamankan pole setelah mencetak waktu lap tercepat di Q2, 1 menit 55,214 detik. Pesaing seriusnya hanya Johan Zarco. The Baby Alien sempat duel melawan pembalap Pramac Racing tersebut. Pada akhirnya Marquez yang menang. Ia menyelesaikan sesi kualifikasi dengan keunggulan 0,208 detik. Ini raihan pole pertama Marquez dalam 1071 hari. Sebelumnya, kali terakhir The Baby Alien sukses mengklaim posisi start terdepan terjadi dalam GP Jepang 2019. Sementara itu, posisi ketiga diklaim oleh rider Red Bull KTM Factory Racing Brad Binder. Melengkapi top 5 ada Maverick Vinales, Aprilia Racing, dan Jorge Martin, Pramac Racing. Tiga kandidat juara dunia musim ini tak ada yang berhasil menembus front row. Alex Espargaro, Aprilia Racing, menjadi yang terbaik di antaranya, dengan finish ke-6. Pemimpin klasemen MotoGP 2022 Fabio Quartararo, Monster Energy Yamaha, hanya menyelesaikan Q2 di urutan 9, sedangkan Francesco Bagnaia, Ducati Lenovo Team, lebih buruk lagi, di P12. Sesi kualifikasi harus molor dari jadwal awal karena cuaca yang tidak memungkinkan. Penundaan terjadi setelah hujan deras menginterupsi Q2 Moto2. Bahkan, FP3 kelas MotoGP terpaksa dibatalkan. Rider Monster Energy Yamaha Franco Morbidelli mengawali Q1 dengan catatan waktu 1 menit 57,369 detik untuk memuncaki teammate, tetapi Jorge Martin segera melesat. Johan Zarco melaju kencang di lintasan berair, tetapi belum cukup menjangkau Martin. Ia tertinggal 0,077 detik. Ini memastikan duo Pramac Racing Ducati menguasai di posisi teratas. Martin mampu menajamkan waktunya, tetapi Zarco tidak mengalah. Ia akhirnya berhasil mengambil alih pimpinan setelah mencetak waktu terbaiknya. Sementara itu, Enea Bastianini mengancam di P3. Rider LCR Honda sekaligus wakil tuan rumah, Takaaki Nakagami, terjatuh di tikungan 14. Tidak beberapa lama, Bastianini yang mengalami insiden di T5, ini kali kedua La Bestia crash selama akhir pekan Motegi. Alhasil, ia hanya menyelesaikan Q1 di urutan kelima. Tampaknya, Bastianini akan menjalani balapan sulit hari Minggu nanti. Sedangkan Zarco dan Martin berhak lolos ke sesi berikutnya, Q2. Sementara itu, pembalap Ducati, Francesco Bagnaia, buka suara perihal kurangnya ketegangan dalam perburuan gelar juara dunia MotoGP 2022. Apa katanya? Tak seperti pada masa lalu, ketika rivalitas panas tercipta di antara para pembalap yang bertarung sengit memperebutkan titel kejuaraan dunia Grand Prix. Penggemar balap motor pasti masih ingat betul sengitnya pertarungan Valentino Rossi dengan barisan rival, seperti Max Biaggi, Casey Stoner, Jorge Lorenzo, hingga Marc Marquez. Namun, situasi berbeda justru ditunjukkan rider-rider masa kini. Alih-alih bersih tegang, Bagnaia bersama Fabio Quartararo serta Alex Espargaro berhubungan sangat baik. Boleh dibilang, tidak ada main games atau perang kata-kata dari mereka bertiga. Quartararo dan Espargaro malah bersalaman, juga berpelukan, meski keduanya sempat kontak di Assen. Saya kira hubungan yang baik antara kami yang bertarung untuk kejuaraan adalah karena kami adalah pembalap yang cerdas. Saya tidak bermaksud mengatakan mereka yang bertindak berbeda di masa lalu bukan pembalap cerdas, tutur Bagnaia. Ada banyak rasa hormat di antara kami dan kami semua tahu apa yang harus kami lakukan untuk berada di level ini. Di rumah, kami harus bekerja sangat keras untuk mempersiapkan fisik dan mental ketika kami tiba di sini.
Rasa hormat di antara kami sangat tinggi dan itulah mengapa kami memiliki hubungan yang baik.